Alumni UTS Insirk tak ada yang kenal Gibran. Apa yang diajarkan di UTS Insirk, ya, dia sekarang, apa yang terjadi pada UTS Insirk dulu di tahun 2005-2006, yang dikatakan itu zaman Gibran ketika sekolah di sana, kemudian apakah ijazah dari UTS Insirk itu bisa, dan yang saya leapfrog aja, loncat kata aja ya, karena durasi kita pendek. Akhirnya saya ketemu dengan 5 orang Indonesia yang pada saat Gibran itu sekolah di sana, katanya teman Nah, kalau itu seangkatan, kalau itu teman. Masalahnya lucunya, dari 200-an orang Indonesia yang saat itu ada, tidak ada satupun yang mengenal Gibran. Dan mereka bisa menantang, coba tolong tunjukkan Gibran punya sertifikat kayak gini nggak? Inilah sertifikat kelulusan dari UTS Insirk. Sekarang kita tantang, melalui forum Mandilog ini. Ayo Gibran, tunjukkan sertifikat ini. Dia tidak akan pernah punya ini. Ini namanya sertifikat kelulusan dari, ini namanya saya sembunyikan sebagai perlindungan dari yang bersangkutan. Ini UTS Insirk, jelas ya? Kan ada, dan ini memang di bawah University of Sydney. Jadi kalau ada orang mengatakan Roy Suryo salah datang, masa datangnya ke UTS? Lo memang UTS Insirk ini di bawah UTS. Gedungnya memang beda. Kita bongkar sekarang. Surat ini adalah surat tahun 2019. Ini sebagai syarat apa? Wali kota. Betul. Wali kota syaratnya apa minimal? SMA. Berarti dia wali kotanya saja tidak lolos. Harusnya batal dia jadi wali kota. Profesor langsung ketawa lihat surat itu. Ini nggak pernah ada surat kayak gini nih. Gitu loh. Artinya yang grade 12 kemudian UTS Insirk tahun 2006. Dia mengatakan, loh, UTS Insirk tahun 2006 itu ya isinya ya kursus bahasa Inggris, Profesor Abdul Muti, dan juga wakilnya Prof. Atik Abdul Hidayat, ya. Cabutlah surat ini. Ya, karena surat ini benar-benar sudah terbukti bodoh. Dan bahkan Pak Dr. Eko Susanto pun mengatakan, surat ini adalah keajaiban dunia. Rakyat tidak sebodoh wapresmu. Nah, kalau memang niatnya baik ke Australia untuk membuktikan, nggak apa-apa. Jadi kalau nggak percaya omongan saya, langsung aja ke sana untuk minta pihak yang dianggap lebih kredibel, yaitu pihak kampus. Tapi nyatanya kan cuma bikin video di depan kampus, tapi juga nggak sekalian masuk. Kalau memang niatnya mau mencari tahu pathway yang benar seperti apa, ya kan tinggal masuk, tinggal nanya aja. Seandainya misalnya anak saya mau kuliah, katakanlah dari SMA di Singapura, di Indonesia, kelas 11 misalnya, mau kuliah ke Insirk, bisa nggak ada pilihan programnya apa saja? Oh, foundation diploma. Nah, kalau memang niat mau mencari jawaban yang benar, setelah lulus dari foundation diploma, bisa nggak seandainya nih suami saya dipindah tugaskan lah ke negara lain, bisa nggak ini foundation diplomanya saya pakai untuk mendaftar ke negara lain? Kan itu lebih kelihatan niat baiknya untuk mencari informasi yang benar. Kalau memang nggak percaya omongan saya, silakan. Tapi ini kan yang ditanya di wawancara bukan orang dari kampus gitu. Yang diwawancara adalah alumni-alumni sekolah bahasa yang nggak ada hubungannya gitu dengan program pathway. Mereka nggak ngambil pathway, dan mereka yang ditanya, bisa nggak dari Insirk UTS ini diterima untuk apply university ke luar negeri? Dan jawabannya salah pula. Jawabannya tidak bisa. Dan ada juga bukan profesor sebetulnya ya, dosen paruh waktu di universitas lain, bukan dari UTS, dari yang saya baca tuh dari UNE, University of New England, dan itu tidak etis. Jadi dosen di universitas lain menjelaskan dan menjawab bahwa tidak bisa dari universitas tetangga gitu ya, yang mana berarti itu kan kompetitor. Nggak bisa loh, kalau kamu ibaratnya begini, kalau kamu masuk Insirk UTS, nanti kamu nggak bisa apply ke universitas lain di luar negeri. Itu hati-hati, di sana kan itu nggak etis ya. Roy Suryo temui dosen UTS Insirk. Buktikan pendidikan Gibran cacat. How long studies here? Well, for foundation is 1 year. They've got foundation, they've got English, foundation, diploma, I think, and then they can get direct entry into UTS. Very good. Even though I work here, I think it's a good course. Lots of support. Okay. Very good. And the teacher's amazing. Yeah. So for 12 months, that means 4 months for each semester. It's 3 months. 3 months per 3 months. semester. 3 months per semester. And then a big break at the end of the year. Big break, January, February, March. Okay. But it's good. It gives them time to. Is it similar to high school, year 12? It's a bit different. Oh, it's a bit different. Yeah, a little bit different. Not same that high school, yeah.
Yeah, not the same as high school. Different curriculum. Yeah. Yeah, different things that they're learning. I think they're very comparable. Yeah. Right. Yeah. But this is specifically for entering university. Yeah. And Right. you can take your foundation certificate to other university in Australia. It might carry some sort of value, but I think this is just for UTS. Yeah. Only from the UTS or can go to the other university. It might have some. There might be some units that carry over, but I'm not sure. I'm not sure. According to the website, so because it is recognized by the government, the Australian government, theoretically, you can take it to other universities. Yeah. I think this is a really good uni compared to the other unis as well. Yeah. I've worked for Sydney and UNSW as well, but I think this is the best for students. Really, it's true. It's true. If my son not finished from the high school, only year 11 or he year can 10, Yeah. what do you suggest? I think it's good. I think Can get a high school certificate from here? Well, I think they would have to do foundation and then diploma. I'm not sure. For a long- for a long- So 12 months, I think. Same one. They have to be equivalent. Yeah. 11. You need another year. I think if they're year 11, if they're year 12, then they can do 1 year and then go straight in. Yeah. Guys, Thank you very much. so- Gibran sendiri mengatakan, saya hanya 6 bulan di situ dan tidak selesai. Ya, itu kita pegang. Apakah kita hanya percaya itu saja? Enggak. Saya terus terang harus melakukan verifikasi. Kami bertemu dengan 5 orang lulusan dari INSERT. Lulusan tahun berapa? 2005-2006. Jadi pas betul dengan waktunya Gibran. Dan mereka sama sekali tidak pernah melihat apalagi mengenal yang namanya Gibran. Ya, INSERT waktu itu hanya sekitar 200 orangan yang ada, dan dari Indonesia cukup banyak. Tidak ada dan orang Indonesia selalu berkelompok. Tidak ada pernah muncul sosok yang namanya Gibran itu. INSERT waktu itu hanya English short course, hanya English course. Kalau dikatakan oleh Ses Dikmenjur ya, yang mengatakan kalau dia hanya kelas 9, berarti dia tidak pernah bisa diterima untuk masuk ke situ. Apalagi dengan pernyataan Pak Iksan bahwa dia hanya 6 bulan. Tidak mungkin seorang yang hanya 6 bulan itu masuk, karena untuk masuk ke sekolah-sekolah ini saja, ke lembaga-lembaga ini, itu minimal syaratnya adalah kelas 11 ya, atau kelas 10 ya. Jadi di sana itu dilaksanakan kelas 12 ya. Tidak bisa kalau dia tidak lulus tiba-tiba dia mendapatkan yang namanya surat penyetaraan. Nah, ini yang makanya kita tanya, apakah ada surat penyetaraan yang kemudian semacam ini bisa loh. Ini pun istilahnya salah. Surat penyetaraan ini istilahnya grade 12, grade 12. Tidak pernah dikenal yang namanya grade di sana. Yang dikenal tuh year. Ya, jadi year 10 or year 11. Tidak ada yang namanya grade. Dan akhirnya ini bukti kunci yang saya peroleh. Sekarang ya, kita tantang kepada Gibran Raka Buming Raka. Apakah dia memiliki ya bukti seperti ini? Inilah yang namanya. Jadi betul Bu, nanti dia akan nyetak ya gitu. Apakah dia memiliki bukti ini? Ini yang namanya sertifikat UTS INSERT. Jadi kalau dia meniru ini seperti yang dilakukan oleh bapaknya, ya itu akan ketahuan. Kelima teman yang lulusan dari INSERT itu semuanya memiliki bukti ini. Ya. Namanya nggak ada, tidak dikenal. Mereka semuanya tidak mengenal yang namanya Gibran. Kita tantang. Gibran punya ini atau tidak? Saya hakul yakin 99% yakin dia nggak punya. Dia nggak punya. Kalau alasannya hilang, bisa dapat dari sana sebenarnya. Kalau ada. Dan yang kedua yang kita tantang adalah kita desak Kementerian Pendidikan Dasar Menengah untuk mencabut surat ini. Karena tidak mungkin ada surat ini kalau dia tidak punya sertifikat. 2005-2006. Bisa bahasa Inggris nggak? Ya 2005-2006. Bisa bahasa Inggris nggak? Di sini ada diploma courses. Diploma courses. Bisa bahasa Inggris nggak? Lo bisa diam nggak? Iya, tapi kamu bisa bahasa Inggris nggak? Gue bisa bahasa Inggris. Mana? Itu artinya apa? Artinya apa? Baca terjemahin. Lo diam aja diam. Tunggu dulu. Artinya apa? Gue jawab boleh nggak? Dia kan tadi gue diamin. Iya. Ya gue diam. Oke. Dia katakan ya tidak ada hanya 6 bulan. Ya. Di sini untuk diploma courses itu 5 semester.
5 semester itu berapa bulan? Dia ambil adalah Sana mungkin bisnis. lebih jelas itu Bang Andi. Ya, business and commerce. Ini Business and commerce. Ya. 5 semester itu Diploma 2,5 tahun. courses. Bukan hanya yang dikatakan oleh Suryo dan kawan-kawannya itu adalah 6 bulan. Ya, ini jelas. Ini pembodohan betul. Yang 6 bulan Ya, mana? di situ ada juga yang namanya ya, Yang 6 bulan mana? coba lihat. Yang Nggak bodoh ada. sana saya ini. Yang bodoh itu Diploma courses business and commerce. yang 6 bulan Beliau mana? Dan ini 5 semester. Kalau dikatakan 2004-2007, 6 months. artinya Tulisan ya, 6 months. artinya ya 2007. When the 6 months? When the 6 Lo lihat di sini, When the bos. 6 months? Lo lihat di sini. Lo lihat di sini. He doesn't know about English. Di sini. When the 6 months? What No, 6 when months, the man? 6 months? What 6 months, man? What 6 months? You 3 years. 3 years. you tell 6 months. 5 What? semester. Oh, different. Different just 6 months. Oke, duduk. You don't have a data. Oke. You don't have a data at all. Ini malah Andi Aswan kenapa nih marah-marah Loh, melulu? bukan marah-marah, karena gue menjelaskan, dipotong terus. Dia bilang 6 bulan. Ini tuh, coba lihat. 3 tahun, 5 semester. Iya, Gibran itu cuma 6 bulan. Ya itu kata siapa? Ada bukti? Ada. Silakan buka bukti sekarang. Oke. mana? Oke, ada nanti. Bentar lagi. Ya, nanti. Dia alumnus dari Insert dan juga alumnus dari UTS. Jadi ini afdol banget. Namanya Bung Ihsan Akbar. Anda berapa lama sih udah di Australia nih? Saya sejak 2001. 2001. Jadi sekarang udah 24 tahun ya? Ya, kurang lebih 24 tahun, betul. Anda itu sebelumnya kalau Anda dari S1-nya di Indonesia Anda ya tadinya ya? Di mana? Saya di Indonesia. Saya di MIPA UI. Oh, MIPA UI. Dan kemudian Anda ngambil apa di UTS itu? Saya ngambil Master Business. Dan Anda udah punya ijazah SMA ya? Anda punya ijazah SMA kan Anda ya? Lengkap. SMA ya, sama S1 juga ya. Sebagai alumnus dari Insert dan alumnus juga dari UTS gitu ya. Anda pernah mau coba mencari tahu nggak ini apa yang terjadi pada Gibran ini? Sepanjang kita tidak bisa melihat ya sertifikat apa yang dia dapat dan disambung lagi dengan pengakuan dia ke Pak Ihsan ini bahwa dia tidak menamatkan program di Insert itu yang pengalaman saya gitu. Mas Gibran ini hanya mengambil program bahasa gitu. Karena ya itu tadi kalau misalnya dia mengambil program diploma itu mensyaratkan pertama ya bahasanya juga mencukupi ya. Yang kedua dia juga harus punya itu riwayat pendidikan terakhir SMA ijazah terakhir SMA gitu. SMA. Oh, jadi untuk yang UTS Foundation tadi itu mensyaratkan harus punya SMA. Ya, betul, karena itu memang jenjangnya diploma gitu. Dan sekali lagi Insert ini nggak punya program penyetaraan SMA gitu, tidak ada. Gitu, ya. Oke. Saya memang alumni itu, saya tahu gitu kan, tidak masuk akal lah buat kita gitu kan. Kalau misalnya dia bilang lulus grade 12 di Insert gitu kan, padahal Insert sendiri tidak pernah menyelenggarakan program yang namanya penyetaraan SMA atau grade 12 itu nggak ada. Gitu. Ya, diploma dan bahasa udah itu aja. Saya ya coba meluruskan informasi yang kebetulan saya sendiri pernah bersekolah di sana gitu, tahu lah gitu kan sistem pendidikan di sini juga. Apalagi kalau saya lihat surat keterangan itu ya, yang ini kok kayaknya nggak temakan di kita ya loh, kalau bahasa kita gitu. Bahasa Minangnya nggak temakan di Ambo ini bahasa gimana kok bisa seperti ini gitu kan? Kurang awak itu. Gitu iya. Nggak temakan di Ambo ya katanya gitu. Nggak temakan di Ambo itu. Mas Anda masih bisa bahasa daerah ya, udah puluhan tahun di sana. Ya, alhamdulillah ya. Banyak kawan-kawannya orang kita juga. Iya. Dan ini adalah alumnus Insert dan alumnus UTS Sydney ya. Betul. Dan punya sertifikat dan punya ijazah. Mantap itu. Bukan UTS Insert, Pak. Namanya Insert Language Center. Oh, Insert Language Center. Bahasa dong itu ya? berbeda dengan UTS. UTS itu University Technology of Sydney ya. Itu university. Kalau Insert ini, Insert Language Center, tempat orang-orang belajar bahasa Inggris. Itu ada 3 jalur itu ya, yang saya tahu ya. Ada satunya itu English for Further Education, itu seperti training center, atau pathway ya, jalan menuju university. Itu umumnya ke UTS ya. Karena itu Bang berafiliasi dengan UTS, bekerja sama dengan banyak di UTS. Jadi mahasiswa overseas yang mau berkuliah atau sekolah di UTS, di training dulu bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Inggrisnya belum memadai, sekolah dulu di Insert. Tapi itu bukan
UTS itu Insert Language Center namanya. Nah itu di situ bukan saja bukan saja mahasiswa yang melanjutkan sekolah ke university, tapi bisa juga orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris di sana. Seperti halnya istri saya, waktu dia dapat permanent resident Australia, mereka tuh dikasih, atau orang-orang yang dapat permanent resident Australia itu ya dikasih hak untuk belajar bahasa Inggris selama 500 jam gratis dari pemerintah Australia. Itu dikirimnya ke Insert juga. Belajar bahasa Inggris di Insert ya. Jadi tidak memandang ijazahnya ya, tidak menentukan ijazah. Tidak memandang ijazah sebelumnya. Boleh yang melanjutkan sekolah ke uni, boleh orang umum yang mau sekolah bahasa Inggris, boleh orang-orang yang dapat fasilitas khusus belajar bahasa Inggris. Seperti halnya istri saya dapat fasilitas khusus dari pemerintah Australia untuk belajar bahasa Inggris secara gratis. Untuk belajar bahasa Inggris itu di trainingnya di Insert itu banyaknya. Ya, itu satu jalur pertama. Katanya tadi ada 3 jalur katanya di situ. Ya, itu yang satu jalur sekolah, sekolah menuju university. Kedua, orang-orang yang dibolehkan sekolah, yang dikasih fasilitas sekolah dari pemerintah Australia untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya secara gratis. Ketiga, orang-orang umum yang mau belajar bahasa Inggris, mau dari negara manapun yang tidak berbahasa Inggris, dari Indonesia, dari Vietnam, dari Kamboja, dari Filipina, atau dari Bangladesh atau dari Nepal, yang mau belajar bahasa Inggris, boleh ke Insert sana, karena itu adalah institusi yang independen, bukan harus khusus untuk belajar ke UTS, tapi ada jalur lain juga yang mau melanjutkan kuliah ke UTS, tapi bahasa Inggrisnya belum memadai untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris, di training dulu. Itu programnya sekitar 9 bulanan, Pak. Karena kita di sini Desember, Januari itu kita nggak sekolah di sini, itu summer holiday ya. Ada sekolah-sekolah khusus bulan summer itu namanya summer school. Tapi program Insert itu bukan summer school, dia yang antara 9 dan 10 bulanan lah gitu ya. Sekolahnya. Dan Pak Gibran bilang sama saya waktu itu, dia sebentar, nggak cukup. 9 bulan nggak selesai karena dia udah pulang duluan ke Indonesia. Oh, jadi 9 bulan itu program itu nggak diselesaikan oleh Gibran gitu ya? Tidak diselesaikan. Dia bilang sama saya waktu itu, dia nggak lama, sekitar 6 bulanan dia bilang sama saya waktu itu ya. Dia udah pulang ke Indonesia. Jadi ya programnya nggak lama. Apa nggak dijelaskan kenapa dia harus pulang itu, kenapa penyebabnya? Ya, dia nggak ngasih tahu saya juga nggak nanya Pak, dan juga dia nggak banyak ngomong. Waktu itu kan kita nggak tahu Gibran itu mau jadi wakil presiden, mau jadi wali kota, kita kan nggak tahu. Oke. Nah, akhirnya Anda ajak dia ke UTS itu. Waktu itu masih ada UTS-nya. Sorry. Insertnya. Saya karena di Indonesia UTS insert. Jadi yang betul insert saja. Jadi Anda ada ke kampusnya. Jadi kayak kampus atau gedung biasa? Saya ada ke sekolahan dia. Ya, saya banyak bawa ke kampus dan lihat, oh ya ini saya sekolah di situ dulu, itu sini dulu, kan. Nah, jarak antara UTS University Technology Sydney dengan Insert Language Center itu sekitar 300 meteran ya, 300 meteran itu, nggak jauh ya. Jadi ya dekat sekali ya. Ya nggak bersebelahan, tapi ya gedungnya itu ya, kalau Insert itu dekat ke Chinatown, kalau UTS ini itu di Ultimo, tapi George Street-nya itu ya, George Street namanya. Itu jalan utama Sydney, George Street itu. Kalau Insert ini agak ke dalam, itu dekat Chinatown. Nah, umumnya orang-orang sekolah di Insert itu orang-orang Asia yang tidak bisa berbahasa Inggris. Orang yang tidak bisa berbahasa Inggris ya. Jadi kalau sekarang disebut bahwa misalnya Gibran itu cukup lama di sana sampai 3 tahun, itu menurut pengakuan dia tidak seperti itu gitu ya? Tidak seperti itu. Dia bilang sekitar 6 bulan. Waktu itu dia ngomong saya tanya kan, lama Pak sini Pak? Ya sekitar 6 bulanan, saya 6 bulan terus pulang ke Indonesia. Dan dia mengaku bahwa berarti dia mengaku saya tidak menyelesaikan, atau kesimpulan Anda tidak menyelesaikan itu? Dia nggak bilang menyelesaikan, sekitar 6 bulan terus saya pulang. Tapi saya tahu kalau program Insert itu untuk orang asing gitu ya, itu sekitar 9 bulan, 8 atau 9 bulan lah gitu. Karena kita di sini summer school itu nggak sekolah di sini. Ya. Selama 3 hari di Sydney, Australia untuk mengulik informasi terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka, pakar telematika Roy Suryo mengaku memperoleh sejumlah temuan mengejutkan. Di Sydney, Roy diantaranya menemui 5 alumni INSIRC, lembaga pendidikan internasional yang disebut-sebut sebagai tempat Gibran menempuh studi selama 3 tahun. Mereka ini angkatan tahun 2005 sampai tahun 2006 pas persis dengan Gibran, kata Roy dikutip dari podcast Sentana TV, Jumat tanggal 7 Oktober tahun 2025. Dengan jumlah peserta didik sekitar 200 orang, menurut Roy Suryo, seharusnya antar siswa Indonesia saling ketemu dan berinteraksi. Tapi mereka tidak pernah ketemu Gibran, kata Roy. Selain itu, Roy Suryo juga mengaku tidak menemukan data yang menunjukkan Gibran pernah lulus dari lembaga persiapan UTS INSIRC. Saya sudah konfirmasi ke beberapa pihak. Nama Gibran tidak tercatat sebagai lulusan resmi. Ini harus dijelaskan secara terbuka, karena menyangkut kredibilitas pejabat negara, kata Roy. Roy juga menyinggung persoalan lain terkait pendidikan Gibran.
Dia meyakini bahwa Gibran tidak pernah lulus secara formal dari sekolah menengah atas. Saya yakin dia juga tidak punya ijazah SMA. Kalau ada, tunjukkan saja ke publik, biar semua jelas, pungkas Roy.